Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. AS Roma tampil impresif untuk membekuk tim tamu Torino dengan skor 3-2 di Stadio Olimpico dalam lanjutan Serie A 2023-2024 pekan ke-26. Dybala tampil sangat gacor di match ini dengan hat-trick-nya. Di menit ke-42, Roma unggul lebih dahulu lewat gol penalti Paulo Dybala. Torino sempat menyamakan kedudukan menit ke-44 melalui gol tandukan Dufan Zapata. Di babak kedua, Roma mencetak 2 gol lagi melalui aksi Dybala menit ke-57 dan ke-69. Winger Argentina ini sedang on fire. Torino lantas baru bisa memperkecil ketinggalan di menit ke-88. Dan Huijsen membuat gol bunuh diri. Dengan hasil ini, Roma kini berada di posisi ke-6 dengan poin 44 dan menjaga asa untuk masuk ke zona Eropa musim depan. Di match lain, Lazio tumbang saat melawat ke markas Fiorentina dengan skor akhir 2-1 yang digelar di Artemio Franchi Stadium. Lazio memimpin lebih dulu dalam laga ini melalui gol dari Luis Alberto menit ke-45. Memasuki babak kedua, Fiorentina berbalik unggul. Michael Kayode menyamakan kedudukan lebih dulu berkat gol pada menit ke-61. Nicolas Gonzalez punya peluang emas mencetak gol dari titik putih pada menit ke-67 yang gagal berbuah gol, namun Giacomo Bonaventura bisa menuntaskan peluang yang membuat La Viola unggul 2-1 pada menit ke-69. Dari Inggris, West Ham menang meyakinkan kala menjamu Brentford pada lanjutan IPL 2023-2024 pekan ke-26 dengan skor akhir 4-2. Jarrod Bowen sudah membawa West Ham unggul 2 gol hanya dalam waktu 2 menit, yaitu menit ke-5 dan 1 gol lagi dicetak pada menit ke-7. 6 menit berselang, Brentford dapat memperkecil ketertinggalan via gol Neal Maupay. Di babak kedua, Jarrod Bowen lagi-lagi nyekor, kali ini hat-trick sang pemain mengoyak gawang Brentford. Tak lama kemudian, Emerson Palmieri membuat West Ham memperlebar jarak menjadi 4-1. Brentford hanya mampu membalas 1 gol lagi melalui Yoane Wissa ketika laga memasuki menit ke-82. Girona lagi-lagi berhasil menyalip Barcelona di papan klasemen La Liga usai menang telak saat menjamu Rayo Vallecano dengan skor akhir 3-0. Girona baru bisa memecah kebuntuan ketika laga memasuki menit ke-52 melalui gol Victor Tisankov. Kemudian gol Girona lainnya diborong Savio pada penghujung laga yakni menit ke-90 plus 1 dan satu lagi dicetak sang pemain 4 menit berselang. Dari Arab Saudi, Al-Ittihad versus Al-Wehda pada pekan ke-21 Saudi Pro League berakhir untuk kemenangan Al-Ittihad 2-1. Duel berlangsung di King Abdullah Sport City. Karim Benzema apes betul di match ini. Wasit membatalkan gol Al-Ittihad yang dicetak Benzema karena ada pelanggaran terhadap gelandang Al-Wehda sebelum terjadi gol. Al-Wehda yang justru bisa membuka skor 5 menit berselang. Mantan striker Manchester United, Odion Ighalo mencetak gol tap-in dari assist Craig Goodwin. Al-Ittihad mendapat penalti di injury time babak pertama. Karim Benzema maju sebagai eksekutor tendangan 12 pas. Namun tembakannya mampu dibaca dengan jelas kiper lawan dan ditepis. Al-Ittihad tancap gas di babak kedua. Benzema mencetak gol penyeimbang kedudukan 5 menit selepas turun minum. Apes, gol Benzema kembali dianulir karena ex-Real Madrid itu dianggap handball saat menerima bola. Tim tuan rumah dapat hadiah penalti lagi di menit ke-82. Kali ini tendangan 12 pas tak diambil Benzema melainkan Hamdallah. Berbeda dengan Benzema, Hamdallah sukses menaklukkan Munir dengan tendangan penalti Panenka. Hamdallah jadi pahlawan Al-Ittihad di injury time. Dia mencetak gol tap-in di depan gawang setelah mendapat umpan tarik Benzema dari sisi kiri. Di match lain, Al-Hilal kembali menjauh dari kejaran Al-Nassr usai menang meyakinkan dengan skor 0-2 saat berhadapan dengan Al-Ittifaq. Gol pembuka Al-Hilal dicetak melalui gol Sergej Milinkovic-Savic menit ke-39. Dan gol kedua tercipta melalui gol dari Salam Al-Dawsari di penghujung babak pertama. Di babak kedua, beberapa peluang yang didapat tidak menghasilkan gol tambahan untuk Al-Hilal. Dengan hasil ini, Al-Hilal kini tetap kokoh di pucuk klasemen Saudi Pro League dengan raihan 59 poin dari 21 laga yang dimainkan. Skuad Real Madrid akan semakin ganas.
Raksasa Spanyol itu dikabarkan sudah menjalin kesepakatan verbal dengan bek kiri Bayern Munich, Alphonso Davies. Pesepak bola Kanada itu mencuri perhatian setelah sukses mengantar Bayern Munich memenangi treble di 2020. Kontraknya tinggal tersisa setahun. Laporan The Athletic mengungkapkan pembicaraan di antara Los Blancos dengan manajemen Davies berjalan dengan intensif sejak beberapa pekan terakhir sebelum mencapai kesepakatan. Everton mendapat pemangkasan hukuman pengurangan poin dari 10 menjadi 6 poin. Korting didapat setelah De Toffees mengajukan banding. Everton kena sanksi pengurangan 10 poin pada November 2023. Marseille Sat Biru dinyatakan bersalah melanggar aturan laba dan keberlanjutan dalam 3 periode tahunan 2021-2022. Hukuman tersebut merupakan pengurangan poin terbesar dalam sejarah Premier League. Banding Everton dikabulkan pada Senin malam. Pasukan Sandwich pun naik peringkat di klasemen Premier League saat ini dari 17 ke 15. Cristiano Ronaldo melakukan gestur tak senonoh saat Al Nassr menghadapi Al-Shabaab. Aksinya tersebut bisa berbuah sanksi dari Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Fans tim tuan rumah mengolok-ngolok Cristiano Ronaldo dengan mengeluh-ngeluhkan nama Lionel Messi, rival abadi Ronaldo. Ronaldo membalas olok-olok fans Al-Shabaab dengan gestur tak senonoh. Bintang 39 tahun itu melekatkan tangan ke telinga sebelum menggerak-gerakkan tangannya di depan kemaluan. Gelandang Chelsea, Enzo Fernandez nyaris saja emosinya terpancing karena mendapat ejekan dari fans Liverpool usai laga final Carabao Cup 2023-2024 di Wembley. Setelah laga berakhir, para pemain dan staf Chelsea naik ke tribun untuk menerima medali runner-up. Pemandangan menarik terlihat ketika Enzo menaiki anak tangga. Seorang fans Liverpool terekam berkata kepada Enzo dengan maksud mengejek. Enzo pun mendadak berhenti dan menoleh seperti ingin menyerang sang supporter. Dilansir Vika Jazz, Lindelof berpotensi berkarir di Italia di musim depan. Karena AC Milan tertarik merekrutnya, Rossoneri butuh bek baru di lini pertahanan mereka. Laporan yang sama mengklaim bahwa Lindelof tergoda untuk pindah ke AC Milan di musim panas nanti. Ini disebabkan di MU ia mulai kehilangan posisi starter. Sementara kubu Rossoneri dilaporkan siap menjadikannya pemain utama. Kylian Mbappe tidak bermain penuh di 2 laga terakhir Paris Saint-Germain di Liga Prancis. Pelatih Luis Enrique memang sedang mempersiapkan timnya tanpa kehadiran bomber 25 tahun tersebut. Sebab sebelumnya ia tak pernah mengganti sang striker jika diturunkan sebagai starter. Kondisi Mbappe yang tak lagi bermain penuh diyakini merupakan imbas dari keputusannya untuk pergi dari klub pada akhir musim ini. Arema FC memetik hasil positif saat menjamu Persija Jakarta dalam lanjutan Liga 1. Singo Edan menerkam Macan Kemayoran dengan skor 3-2 di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Persija unggul lebih dulu menit ke-12. Marko Simic menjadi pencetak gol untuk Persija dengan tandukannya. Arema bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-20. Dedik Setiawan mencatatkan namanya di papan skor. Bahkan Dedik mampu membawa Arema berbalik unggul pada menit ke-36 via penalti. Pada babak kedua, Persija bisa menyamakan kedudukan menit ke-56. Marko Simic kembali mencetak gol. 2 menit berselang, Persija harus bermain dengan 10 pemain. Muhammad Ferrari melakukan pelanggaran dan dikartu merah wasit. Arema akhirnya bisa kunci kemenangan pada menit ke-78. Umpan terobosan dari Arkan Fikri diselesaikan Loko Linggoy. Di match lain, Borneo FC mengalahkan Bayangkara FC dengan skor telak 4-0 pada pekan ke-26 Liga 1 di Stadion Batakan pada lanjutan BRI Liga 1. Hasil ini membuat Borneo FC kukuh di puncak klasemen dengan koleksi 60 poin. Sedangkan Bayangkara masih berada di dasar klasemen dengan 15 poin. Gol yang membuka kemenangan Borneo FC dijaringkan Wiljan Pluim pada menit ke-43. Gol itu mengundang protes dari para pemain Bayangkara. Bintang mereka, Raja Nainggolan, juga terlihat marah-marah kepada korps baju hitam yang mengesahkan gol. Pasalnya, gelandang asal Belanda itu mencetak gol memanfaatkan kecerdikan Stefano Lillipali yang melakukan sepak pojok cepat. Borneo FC bisa memperbesar keunggulan pada menit ke-58. Gol berkelas dicetak Lillipali melalui tembakan keras dari luar kotak penalti. Bayangkara semakin terpuruk pada menit ke-84.
Borneo FC bisa mencetak gol ketiga melalui sundulan Felipe Cadenazi. Tim asuhan Peter Huistra kembali menggetarkan gawang Bayangkara untuk membuat skor jadi 4-0 pada masa injury time babak kedua. Kemudian Madura United mencatatkan comeback impresif melawan Persikabo 1973 pada pekan ke-26 Liga 1 2023-2024 dengan skor akhir 3-2. Keasyikan menyerang Madura United justru kebobolan terlebih dahulu pada menit ke-38. Gol Persikabo tercipta lewat aksi Dimas Derajat. Persikabo menggandakan keunggulan menit ke-46. Dimas Derajat mencetak gol keduanya dengan tembakan melengkung. Madura United mendapatkan hadiah tendangan penalti menit ke-64. Hugo Gomez yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya dan membuat kedudukan menjadi 1-2. Hanya berselang 1 menit, Madura United berhasil mencetak gol penyeimbang. Kali ini giliran Kleberson yang merobek jala gawang Persikabo. Gol kemenangan Madura United tercipta menit ke-82, Hugo Gomez mencetak gol spektakuler dari luar kotak penalti. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!